Berdoa mulai. Berdoa selesai. Absen terlebih dahulu ya. Adinda Maharani. Hadir. Amar Fatur Rahman. Hadir. Diana Aulia Safitri. Hadir. Fidela. Hadir. Jihan Rahmawati. Hadir. Nada Amelia Dwisintia. Rado Paksi. Hadir. Syafiq Raditya. Hadir. Talita Damayanti. Hadir. Diah Nawangbulan. Hadir. Latifah Nurkalim. Hadir. Nasya Putri. Hadir. Nanti kalian tanda tangan di sini, di sebelah sini. Ya, sambil menunggu yang tanda tangan. Jadi pada pertemuan pada pagi hari ini kita akan membahas materi tentang permainan bola besar. Jadi tujuan pembelajaran pada pagi hari ini yaitu yang pertama, kalian memahami definisi dan sejarah permainan bola besar. Yang kedua, kalian bisa mengidentifikasi teknik dasar permainan bola besar. Yang ketiga, kalian bisa mendemonstrasikan atau mempraktikkan teknik dasar permainan bola besar. Nah, sebelum ke materi, saya punya soal pretest. Jadi, biar saya paham kalian sudah tahu apa belum tentang permainan bola besar, yaitu bola voli yang kita pelajari pada pagi hari ini. Kalian sudah tahu atau belum? Nanti tergantung dari soal, dilihat dari soalnya benar semua atau enggak. Yang absen belum selesai. Jadi nanti di situ diberi tanda silang jawaban yang benar. Waktunya 2 menit. Tidak boleh membuka buku, tidak boleh mencontek sampingnya. 2 menit dari sekarang.
dari jawaban tadi masih ada yang keliru. Sekarang silakan kalian buka materi yang sudah saya kirimkan di WA atau buka LKS. LKS-nya dikeluarkan. Ada. Iya. Amat. Tidak. Dia nawang. Dia nak. Nah, sambil LKS-nya dibuka, materi yang sudah saya buka sambil mencocokkan yang tadi. Kita bahas tentang pengertian dulu. Siapa yang sudah tahu pengertian bola voli? Coba salah satu menjelaskan. Pengertian bola voli. Apa itu bola voli? Ya. Bola voli adalah salah satu cara olahraga permainan yang dilakukan oleh dua tim yang saling berlawanan. Masing-masing hanya diperbolehkan memiliki 6 orang saja. Ya, betul. Permainan bola voli adalah permainan olahraga besar yang dilakukan oleh dua tim yang saling berlawanan, di mana masing-masing tim itu berjumlah 6 orang. Tujuannya apa? Tujuannya itu mematikan bola di daerah lapangan lawan dan mempertahankan bola di daerah sendiri. Kemudian ada induk organisasi bola voli internasional. Yang internasional, yang pertama itu soal nomor pertama. Internasional. Ada yang tahu? Yang internasional, induk organisasi bola voli internasional namanya apa? Angkat tangan. Yang internasional. Coba dibuka LKS-nya. Ada yang tahu? Angkat tangan. Ya. FIVB. 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 Atau Federation International de Volleyball. Siapa yang masih salah tadi soal nomor 1? Ya, untuk lain kali kalau yang internasional itu FIVB atau Federation International de Volleyball. Sedangkan yang nasional namanya PBVSI atau Persatuan Bola Voli Seluruh Indonesia. Itu induk olahraga bola voli. Ada yang ditanyakan? Sudah paham? Paham. Lanjut ke sejarah. Sejarah permainan bola voli. Sejarah permainan bola voli di dunia. Penemu olahraga bola voli siapa? Ya, siapa yang tadi masih salah? Sudah benar semua? Terus, jadi bola voli itu pertama kali ditemukan oleh William G. Morgan yang merupakan instruktur pendidikan jasmani pada tanggal 9 Februari 1895. Yang benar 1895 di Amerika Serikat. Awalnya Morgan itu menggabungkan atau mengadopsi olahraga baseball, tenis, bola tangan, sama bola basket. Akhirnya diberi nama Nintonete atau yang sekarang dikenal dengan bola voli. Nama Nintonete diubah menjadi bola voli itu pada tahun 1896. Itu yang bola voli dunia. Ada yang ditanyakan? Sudah paham? Kemudian sejarah bola voli di Indonesia. Bola voli di Indonesia itu masuk melalui jalur perdagangan pada tahun 1928. Pada masa itu olahraga ini hanya dimainkan oleh orang-orang Belanda. Kemudian bola voli itu diajarkan ke guru-guru yang berasal dari Belanda dan dimainkan oleh tentara Belanda. Kemudian mengalami perkembangan yang sangat pesat. Pada tanggal 22 Januari 1955 itu berdiri PBVSI. Paham? Nah, kemudian ke teknik dasar. Teknik dasar permainan bola voli. Teknik dasar permainan bola voli ada berapa?
Ada 4. Ada yang tahu maju salah satu apa aja? Maju. Ada 4 apa aja? Siapa yang mau maju? Udah sebutin satu-satu. 4 anak maju. Yang tahu? Maju ayo. Mbak. Tunjuk salah satu. Spidolnya dikasihkan ke anak. Satu. Kemudian tunjuk salah satu. Nanti salah benar dikoreksi ke benar. Nah, ini kan teknik dasar permainan bola voli ada 4, benar, ada 4. Yang pertama passing, benar? Blocking, smash, passing atas, benar? Harusnya servis. Ya, Mbak. Jadi yang keempat itu servis. Diingat-ingat, passing, blocking, smash, dan servis itu teknik dasar permainan bola voli. Kemudian passing apa passing? Ada yang tahu? Angkat tangan. Ada yang tahu passing ya, Mbak? Passing adalah memotor, mengambil atau mengumpangkan bola pada teman satu tim atau langsung memasukkan di daerah lawan. Ya, benar, passing itu mengumpangkan bola kepada teman satu tim atau langsung ke daerah lawan. Itu passing. Passing itu ada 2. Apa aja? Passing atas dan passing bawah. Kita bahas yang passing bawah dulu, soalnya yang paling dasar itu passing bawah. Ketika kalian sudah paham passing bawah dan sudah bisa mempraktikkan passing bawah, baru ke passing atas. Yang pertama passing bawah. Passing bawah apa passing bawah? Salah satu angkat tangan yang tahu. Ya, Passing bawah adalah pengambilan bola dengan tangan bergandengan satu sama lain dengan aliran dari bawah atas ke depan. ya. Jadi passing bawah itu pengambilan bola dengan cara tangan bergandengan satu sama lain. Maksudnya bergandengan satu sama lain itu posisi tangan kiri di bawah, tangan kanan di atas ditumpuk, kemudian ditekuk. Ataupun sebaliknya, tangan kanan di bawah, tangan kanan di atas, kemudian ditekuk. Itu untuk passing. Kemudian untuk ayunannya itu dari bawah di antara perut, depan perut, kemudian diayun ke atas sampai lurus dengan dada. Tangan tidak boleh menekuk ataupun melebihi dada. Ketika tangan kalian menekuk, otomatis bola mengenai area wajah. Kemudian ketika tangan diangkat melebihi dada, otomatis bola ke belakang. Kemudian langkah-langkah melakukan teknik passing bawah. Badan kalian tegap, rileks. Kemudian kaki dibuka selebar bahu, sejajar. Atau kalau
ataupun kanan. Biasanya ada yang kayak gitu. Kemudian lutut kalian ditekuk. Kemudian tangan digandengkan seperti tadi posisinya. Kemudian untuk ayunannya dari depan perut sampai ke depan dada. Ketika tangan kalian mengayun, otomatis lutut ikut lurus naik dan badan kalian tegap seperti semula. Untuk perkenaan bola di passing bawah itu di bagian pergelangan tangan bagian atas. Jadi perkenaan bola itu di bagian sini. Itu passing bawah. Contoh, nggak maju. Dilempar ke saya. Lempar bola ke saya. Contoh ya. Sini. Kayak gitu. Lagi. Nah, ada yang mau nyoba? Ada yang mau mencoba? Ya. Enggak. Lagi. Nah, kalau perkenaannya itu di sini diangkat. Bola yang bagus itu ketika bola itu tidak memutar. Bola itu tidak memutar. Bolanya angka kayak gini jalannya. Dan bolanya itu parabol, bukan flat lurus. Parabol ini. Ketika bola itu flat, maka teman akan kesulitan menerima passing dari kalian. Ketika bola itu melambung, otomatis teman yang akan mengumpankan bola untuk di smash itu bisa memakai passing atas ataupun lebih memudahkan teman kalian untuk mengumpankan bola ke teman yang mau smash. Itu passing bawah. Kemudian paham nggak passing bawah? Kemudian passing atas. Passing atas. Ada yang tahu passing atas? Salah satu. Nggak, coba. Passing atas. Ya. Passing atas. Coba yang lain, Mas Syafiq. Passing atas adalah pengambilan bola dengan telapak tangan membentuk segitiga dengan ayunan dari depan ke depan atas. Ya betul yang dikatakan Mas Syafiq. Kalau Mbak siapa? Mbak Diana itu kalau yang di itu smash. Itu smash bukan passing. Jadi kalau passing atas itu pengambilan bola dengan tangan itu membentuk segitiga. Antara ibu jari dan jari telunjuk itu membentuk segitiga di depan dahi. Kemudian untuk dorongannya dari depan dahi ke depan atas sampai tangan lurus. Langkah tangannya sama seperti passing bawah. Kedua kaki dibuka selebar bahu. Kemudian kalau nggak dibuka selebar bahu itu maju salah satu, entah itu kanan ataupun kiri, seenaknya kalian. Kemudian lutut ditekuk dengan posisi tangan di depan dahi membentuk segitiga. Ketika bola datang, tangan didorong ke atas sampai tangan lurus, kemudian bersamaan dengan lutut lurus. Jadi posisinya kembali ke posisi semula. Kayak gini. Itu passing atas. Contoh. Mbak. Atas ya. Kurang Mbak. Itu passing atas. Ada yang mau nyoba? Atau Mbaknya mau nyoba? Nah, boleh duduk Mbak. Terima kasih, tepuk tangan untuk Mbak Fidera. Oh, Mbak Dia. Untuk Mbak Dia itu salahnya, ada yang tahu salahnya di apa? Kesalahan, ya Mas. Oh iya, untuk perkenaan passing atas itu di jari tangan, bukan di telapak tangan. Jadi
yang lain itu jari tangan. Yang paling perannya paling penting itu jari ibu jari, jari telunjuk dan jari tengah. Itu harus bagus. Harus dorongannya harus kuat. Itu passing atas, paham? Ya. Kemudian servis. Servis adalah pukulan bola pertama untuk memulai rally dalam pertandingan. Servis yang biasa digunakan atlet itu ada berapa? Servis ada berapa? 3 apa aja? Servis bawah, servis atas, dan servis. Nah, ada servis bawah, servis atas, dan jump serve. Servis bawah itu servis yang bola ditaruh di telapak tangan kiri, kemudian ayunannya yang tangan kanan itu menggenggam, kemudian diayun ke belakang dan pertenaannya di bawah begini ke sana, kayak gitu, paham? Itu servis bawah. Kemudian ke servis atas. Servis atas itu cara melakukannya bolanya dilempar lurus, tegak lurus di depan badan kita. Kemudian untuk tangan, pertenaannya itu di telapak tangan penuh. Kemudian tangan itu diayun dari belakang ke depan kayak gini. Tetapi ketika memukul, tangan itu lurus, bukan nekuk, bukan kayak gini, tapi lurus, tangan itu lurus di atas. Paham? Itu passing servis atas. Kemudian jump serve. Jump serve, ada yang tahu jump serve? Ada yang tahu angkat tangan? Mas Aman, jump serve itu yang bagaimana? Mbak Sambil melompat. Ya, betul. Kalau jump serve itu servisnya sambil melompat. Jadi bola itu dilambungkan setinggi mungkin. Kemudian si atlet itu melompat. Ketika lompatan itu berada di titik tertinggi, kemudian bola itu dipukul. Paham? Paham? Paham. Kemudian smash. Ada smash. Smash itu adalah teknik menyerang dengan cara memukul bola sekeras mungkin agar bola jatuh ke daerah lapangan lawan. Langkah-langkah smash itu ada awalan, tolakan, dan memukul bola. Pendaratan. Teknik smash berdiri serong 45 derajat dengan jarak 3-5 meter dari net. Jadi badan kita itu dari net itu jaraknya 3-5 meter. Serong. Kemudian langkahkan 2 langkah biasa ke depan, pada langkah kedua diperlebar. Kayak gini. Misal langkah pertama itu kaki kanan, kiri, kemudian langkah kedua kan dilebarkan. Nah, langkah yang terakhir itu ditutup, dirapatkan, kemudian kalian loncat. Itu teknik smash. Untuk langkah ada yang mau nyoba? Ada yang mau nyoba? Mbak siapa? Iya. Oh iya, Mbak dia mau nyoba. Coba teknik smash. Yuk. Ada lagi selain bagian, ada lagi yang cowok, Mas Rado. Nah, itu untuk langkah ya. Kemudian ketika langkah itu sudah benar kan meloncat. Nah, ketika loncatan di titik tertinggi, kemudian memukul bola, kemudian tangan memukul bola, ayunannya dari belakang ke depan. Sama seperti smash, cuma bedanya kalau smash itu ada volley, tangan itu kayak gini. Main, jadi kayak gini, smash. Untuk langkahnya kanan, kiri, loncat, smash. Paham? Ada yang ditanyakan? Atau ada yang mau nyoba lagi?
Ada yang ditanyakan, Mas? Enggak ada. Kemudian blocking. Blocking adalah usaha membendung serangan lawan dengan harapan untuk memperoleh nilai. Jadi ketika lawan smash itu kalian harus bisa blok biar bola itu tidak jatuh di daerah lapangan kalian sendiri. Meminimalisir. Blocking itu ada dua, apa aja? Blok ada dua. Ya, blocking tunggal dan blocking berawan. Blocking tunggal itu blocking yang bagaimana? Blocking tunggal itu blocking yang dilakukan sendirian, tidak ada teman. Jadi kalian itu gerakannya ke kanan atau ke kiri, mengikuti arah bola. Ketika bola di sana, kalian ke sana, melangkah ke kanan, kemudian lompat. Ketika si smasher yang mau nge-smash lawannya sebelah kiri, maka kalian geser ke kiri, kemudian blok. Nah, kesalahan apa yang biasa dilakukan blocking? Yang pertama apa? Ya, meloncat terlalu cepat. Jadi ketika blocking itu jangan mendahului yang mau nge-smash. Ketika sana mau nge-smash, sini jangan blocking dulu. Tetapi ketika sana sudah berada di titik tertinggi, kalian baru blocking. Itu blocking. Yang kedua apa? Ya, posisi siap terlalu jauh dari jaring. Jadi posisi kalian dengan jaring itu dikira-kira meminimalisir tubuh kalian itu ketika pendaratan atau ketika blocking itu tidak menyentuh net. Atau biasanya ketika si atlet itu loncatannya tidak terlalu tinggi, biasanya jaraknya 1 lengan dari net. Kemudian yang ketiga, tangan diayun ke depan sehingga menyentuh net. Jadi tubuh kalian itu baik aksesoris, baik pokoknya dari atas sampai bawah tidak boleh menyentuh net sama sekali. Ketika tubuh kalian menyentuh net, maka poin untuk lawan, pelanggaran untuk tim kalian. Paham? Kemudian lengan diacungkan tegak lurus ke atas segaris dengan telinga. Maksudnya ketika blocking itu tangan itu bukan diacungkan tegak lurus dengan telinga, tetapi lengan itu diacungkan ke depan, menutupi, kayak buat apa ya, menudungi, tahu ya? Tahu. Kalau kayak gini otomatis bola kan akan lolos. Tetapi kalau kayak gini meminimalisir bola jatuh ke daerah kita. Itu untuk tangan, lengan diacungkan tegak lurus ke atas segaris dengan telinga. Kemudian timing tidak tepat, sama seperti meloncat terlalu cepat. Jadi ketika blocking harus bisa kapan waktunya blocking, kapan waktunya misal lawan smash, sini blocking. Jangan ketika si toser lawan baru mengangkat bola, sini sudah blocking. Itu timing tidak tepat. Kemudian yang terakhir, jari-jari tidak dibuka dan ditegangkan. Ketika blocking, jari-jari kalian itu dibuka, ditegangkan. Ketika kayak gini, otomatis bola apa ya, kayak perkenaannya tidak semua bola itu di tangan. Kalau kayak gini kan otomatis sedikit yang kena tangan kan. Nah, ketika dibuka dan ditegangkan, otomatis semua bola bisa terkena tangan kalian. Dan ketika jari kalian tidak ditegangkan atau lemes, itu bisa terjadi cedera jari atau keteklek, dan bola pasti akan lolos jatuh ke daerah kalian. Paham? Coba sebutkan tadi kesalahan-kesalahan blocking ada berapa dan apa aja. Salah satu yang keras, meloncat terlalu cepat, ya. posisi siap terlalu jauh dari jaring, tangan jari tekan sehingga menyentuh jaring, lengan diacungkan tegak lurus ke atas segaris dengan telinga, tangan terlalu
mengatur rendangan sejarak kedua lengan terlalu lebar, timing yang tidak tepat, jari-jari dan langkah tidak ditegakkan pada saat perkenaan dan bola. Itu blocking, paham? Ada pertanyaan? Pertanyaan? Kalau tidak ada, kemudian tambahan sedikit. Lapangan permainan bola voli. Lapangan permainan bola voli. Begini, tahu lapangan bola voli kayak gini, benar apa enggak? Benar? Nah, kemudian untuk panjang dari garis ini sampai sini berapa? Ada yang tahu? 18 meter. Ya, 18 meter. Kemudian dari garis samping ke garis samping sini berapa meter? 9 meter. Dari garis serang ke garis ini namanya garis serang. Ini garis serang, garis servis. Ini garis tengah, garis serang, garis servis. Di sini biasanya kan net. Dari garis serang ke garis belakang berapa meter? 6 meter. 6 meter. Dari garis serang ke garis tengah 3 meter. 3 meter. Dari ini udah ya keseluruhan. Terus untuk tinggi net putra berapa? 2,4. Putra 2,3. Ya, kalau putra itu 2,43 meter. Untuk putri 2,24 meter. Sudah paham? Paham. Nah, ada yang ditanyakan? Sudah? Nah, sekarang post test. Post test. Sama seperti tadi. Post test soalnya ada 8. Dikerjakan. Untuk LKS sama HP dimasukkan dulu. Tidak boleh mencontek, tidak boleh mencontek teman sendiri ataupun HP. Untuk waktunya 4 menit. Dimulai dari sekarang.
yang A. Kalau salah dicoret ya. Yang kedua, servis dalam bola voli diartikan sebagai, ada yang salah? Ada yang salah? Ya, jadi tanda dimulainya pertandingan, suatu permainan. Kemudian yang ketiga, permainan bola voli diciptakan oleh William Morgan. Ada yang salah? Ada. Yang keempat, yang merupakan teknik dasar permainan bola voli yaitu, ya, D. Ya. Ada yang salah? Yang lima, jumlah pemain bola voli dalam satu regu adalah 6. E. Ada yang salah? Nomor 6, untuk mengambil bola yang hendak menggunakan passing bawah A. Jawabannya ada yang salah? Nomor 7, olahraga bola voli pada awal penemunya dinamakan dengan Pintonete. Ada yang salah? Apa? Pinball itu olahraga pinball aja. Teknik blok dalam bola voli dibagi menjadi dua, blok tunggal dan blok kawan. Nah, jadi pada pertemuan hari ini kita sudah membahas terkait dengan pengertian, kemudian sejarah bola voli, kemudian teknik dasar permainan bola voli. Ada berapa? Apa aja? Nah, itu diingat-ingat ya. Jadi pada pertemuan hari ini kita membahas pengertian bola voli, sejarah bola voli, teknik dasar permainan bola voli. Diharapkan nanti kalian di rumah atau ketika kalian ada bola nanti bisa mencoba di rumah masing-masing. Nah, untuk pertemuan pada pagi hari ini dirasa cukup. Untuk ini dikembalikan ke ya. Untuk pertemuan pada pagi hari ini dirasa cukup. Sebelum mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa semoga ilmu yang kita pelajari dapat bermanfaat. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Oh ya, lupa tugas. Untuk tugas minggu depan, pertemuan depan kita membahas tentang peraturan permainan bola voli. Tugas kalian itu mencari materi tersebut. Nanti kalian tulis tangan ataupun diberi boleh. Tugas tidak dikumpulkan, tetapi minggu depan itu dibawa. Nanti saya cek satu-satu. Paham? Ada yang ditanyakan?